Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalian baik-baik aja kan? Sedih banget denger berita di TV kalau COVID lagi naik daun. Ya Allah, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu, bahagia selalu, keluarga juga baik-baik aja. Ya, tetap stay safe dengan mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, social distancing, cuci tangan, dan menjaga apapun yang perlu diperhatikan. Semoga dengan usaha kita ini pandemi lekas berlalu dan bumi segera membaik. Amin. Kalian punya rencana apa setelah pandemi? Pada kangen gak sih traveling bareng-bareng teman, foto selfie tanpa masker dan hal-hal yang dulu pernah kita lakuin? Pandemi ini lama banget ya, pasti kalian juga jenuh kan di rumah, bosen, jadi kayak rebahan setiap saat padahal stres mulu. Nah, ada gak sih di antara kalian yang kalonya lagi bad mood gak bisa nambah hafalan? Kalau aku ya jangankan nambah hafalan, deres aja rasanya jengah banget. Ya gak sih? Kalian pada gitu gak sih? Atau jangan-jangan cuma aku yang males di sini? Nah, di podcast Hafizah Live kali ini aku bakal share ke kalian tentang gimana caranya aku balikin mood dengan cara yang sederhana agar tentunya kembali ke jalan yang benar. Astagfirullah. Honestly, aku juga lagi struggling banget berusaha agar tetap produktif menghasilkan podcast-podcast yang semoga bermanfaat bagiku, karena tentunya ini aku sedang menasehatiku sendiri. Ya mungkin ini juga bisa memberikan impact yang bagus kepada kalian juga. Jadi akhir-akhir ini aku kerap nunda-nunda bikin podcast meski udah ada ide mau ngebahas apa. Ya nggak tahu sih, kayak semangatnya naik turun gitu. Jadi podcast balikin mood adalah manifestasiku melawan diri sendiri dengan kekuatan yang wow, super luar biasa. Jadi meski dalam mood yang gak terlalu baik, semoga masih tetap bisa share kebaikan ke kalian dan tentunya ke aku sendiri. Oh ya, di podcast sebelumnya aku juga udah share tentang bagaimana cara balikin semangat. Bagi kalian yang belum dengerin cara balikin semangat, silahkan scrolling ke bawah, kali aja ada sejumput inspirasi datang dan bikin kamu antusias untuk melangkahkan kaki lagi, semangat lagi, ceria lagi, dan ya mari berjuang lagi. Kemudian ini nampaknya tuh bisa menyerang siapapun ya. Kemudian itu mood yang up and down, gak stabil, atau suasana hati yang kadang ceria, kadang sedih ya. Kadang faktor suasana hati yang buruk bisa dari faktor eksternal seperti salah paham sama orang lain, gak sengaja keceplosan sesuatu hal yang menyinggung perasaan orang, gebetan online tapi gak ngechat, kesel banget, nunggu kiriman duit jajan tapi gak datang-datang, ini kan juga bikin galau ya. Dan berbagai hal yang di luar kendali kita. Tapi kalian sadar kan, kita memiliki kendali penuh atas perasaan kita sendiri. Harap diingat, kita sendiri yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga kestabilan jiwa. Meski dunia semakin hari semakin gila, kamu tetap punya potensi yang sangat besar untuk tetap stay waras kok. Yuk, bisa yuk. Pasti bisa. Lantas, apa aja sih yang bisa menstabilkan suasana hati? Tips yang pertama adalah berpikiran positif. Nah, berpikiran positif ini ada beberapa jenis ya. Pertama, berpikiran positif terhadap orang lain. Kedua, positif thinking terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir adalah berhusnudon dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahpahaman, tak sengaja menyakiti, berpikiran buruk selalu saja singgah di benak kita. Kadang hal-hal kayak gini gak serta-merta karena ada seseorang yang menyakiti kita secara langsung.
kadang juga kita bisa terpengaruh dengan omongan orang lain yang ngomongin hal buruk tentang seseorang ini, lantas kita ikut-ikutan bete gitu. Jadi jangan gitu ya, kan kita nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Bisa jadi nih teman kita yang lagi ngejelek-jelekin teman kita yang lain itu kayak memperbesarkan masalah gitu, yang sebenarnya masalah tersebut nggak terlalu besar, tapi karena intonasinya, karena ekspresi kemarahannya jadi kayak terdengar bombastis banget di mata kita. Jadi usaha kita yang paling dini adalah menghindari ghibah, entah itu ghibah di real life ataupun ghibah di media sosial. Jadi tinggalin akun-akun yang menyebabkan kamu berpikir negatif. Even kamu ngomongin sesuai fakta keburukan maksudnya, itu tetap gak boleh. Apalagi dibumbui dengan hal-hal yang berlebihan, yang hiperbolis gitu. Nanti jatuhnya fitnah. Di dalam Quran mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan Allah juga bersabda bahwa orang yang menggunjingkan orang lain bagaikan memakan bangkai orang tersebut. Serem banget kan? Honestly aku juga sering ghibah sih. Apalagi kalau udah kumpul sama teman kayak susah banget dikendalikan. Tapi kita kan punya kesadaran yang penuh, mau ngefilter mana yang mau kita serap, mana yang mau kita respon. Jadi misal teman kita benar-benar toksik banget ngomongin orang lain mulu, kan kita bisa diem aja tutup kuping, tapi kayak ya cuma senyum drenges saleha gitu deh, tapi abaikan saja. Daripada nge-review akhlak orang kan mendingan kita gibahin kebaikan orang yang bertujuan untuk mengambil ilmu serta pengalaman agar memotivasi kita dalam melakukan kebaikan. Jadi gibahin hal-hal yang baik aja, diniatin belajar kayak gitu. Lagi pula daripada gibah, kita kan bisa ngebahas kayak hal-hal penting seputar cita-cita, karir, penemuan teknologi mutakhir, atau beasiswa, atau tentang pekerjaan, lowongan kerja gitu, dan berbagai pembicaraan yang bermanfaat lainnya. Nah, terus seperti apa sih berpositive thinking terhadap diri sendiri? Positive thinking terhadap diri sendiri adalah dengan tidak mengecilkan value kita sendiri. Misal kamu punya impian besar, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak layak mendapatkan impian tersebut, bahwa kamu ngerasa nggak mungkin. Jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Lakuin aja. Katakan pada diri sendiri bahwa aku bisa, aku harus semangat, ini pasti bisa dilaluin. Kan kita punya Allah, jadi kita gantungkan seluruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita udah memberikan segala bentuk usaha dan mengapresiasi diri dengan memberikan feedback positif terhadap diri kita sendiri. Jadi hasilnya serahin kepada Allah. Pokoknya balikin semua ke Allah. Misal rezeki kita ya alhamdulillah, misal enggak ya alhamdulillah juga, mungkin ada rezeki yang lain. Tetap positif. Kadang kan kita suka hilaf, kayak berkata, kenapa harus aku yang nerima cobaan macam ini ya? Apakah Allah sedang menghukumku? Kenapa susah banget? Sebenarnya aku salah apa sampai dapat jalan hidup macam ini? Memang terkadang kita tidak serta-merta memahami kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Terkadang kita juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari bahwa segala yang diberikan oleh Allah adalah hal yang terbaik. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi tetaplah stay positif meski keadaan mungkin tampak begitu negatif. Ini hanya badai kecil
Bukankah kebaikan Allah lebih melimpah ruah daripada mendung yang menaungi hatimu saat ini? Jadi jangan putus asa atas rahmat Tuhan ya. Duile, aku gak nyangka banget sih kalau subtopik berpikir positif memiliki penjabaran yang begitu kompleks. Tapi tips selanjutnya jauh lebih ringan kok, yaitu dengan mengenali diri sendiri. Setiap orang pasti memiliki trik untuk mengobati diri sendiri, seperti mungkin makan makanan favorit, mungkin tidur, lari dari kenyataan, makanya pergi tidur aja, nulis diary, dengerin musik, nangis, curhat ke temen, curhat ke Allah, berzikir, ngaji, apapun. Ada banyak jenis penyembuhan diri sendiri agar mood jauh lebih baik. Tapi sebaik-baiknya menyembuhkan hati itu dengan berzikir sih ya, kalau di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, kalau aku pribadi sih cenderung lebih suka menulis. Itu ngebantu banget ngerilis stres aku. Terus pas dibaca ulang lain waktu gitu suka malu sendiri. Ya Allah, ngapain aku kemarin nangis bombay kayak gini? Receh banget alasannya. Dengan menulis, aku juga bisa membaca dengan jelas apa kelebihan dan kekurangan yang tentunya di tulisan selanjutnya ada banyak revisi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi tentunya. Dan bikin podcast seperti ini sebenarnya juga salah satu cara aku untuk nyembuhin diri sendiri. Jadi ini sejenis kayak menasehati diri sendiri, ngingetin bahwa aku udah tahu teori kebaikan, terus ngapa nggak diamalin. Astagfirullah. Aku bahkan ketika lagi happy banget aku juga tetap nulis, kayak nulis impian-impian aku, doa-doa aku, rasa syukur yang mungkin kelak ketika kita membaca ulang dan saat itu mungkin bad mood menyerang kembali, aku ingat bahwa aku pernah berjuang sekeras ini, pernah berdoa seserius ini untuk mencapai titik ini. Dan menurut aku itu memiliki dampak yang bagus untuk mengembangkan rasa syukur dan apresiasi diri lebih besar lagi. Kalau kalian gimana cara self healingnya? Aku harap dengan cara yang positif ya. Jangan sampai menyakiti diri sendiri sampai self harm kayak apa sih? Ya aku nggak mau nyontoin, takut berdampak negatif dan bikin ide negatif nanti buat kalian. Aku kan maunya yang positif. Jangan bersedih, ingat Allah selalu bersama kita, selalu. Dan tips yang selanjutnya adalah melakukan kebaikan. Duile, saleha banget gak sih tips ini? Tapi ingatlah, jika kamu melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, pasti ada aja hal yang membuatmu bad mood kan. Jadi fitrahnya memang manusia melakukan kebaikan. Kalau melakukan keburukan memang kayak dia tuh lagi ngelawan hati nuraninya sendiri kan. Maaf belibet, aduh. Pasti kamu pernah ngerasain bantuin orang, mesti kamu tahu itu hal merepotkan, tapi rasanya di hati senang banget aja kita bisa meringankan beban orang lain. Jadi menurut aku ngelakuin kebaikan adalah salah satu self healing terhadap bad mood. Karena kalau habis bantuin kita happy, gitu nggak? Kalau kalian gimana menurut kalian? Melakukan kebaikan tidak cuma terhadap orang lain loh, kamu juga harus baik terhadap diri sendiri. Seperti memberikan asupan gizi yang baik ke tubuh kita, makannya tepat waktu, minum air putih 2 liter per hari, istirahat cukup, olahraga, mandi, bersihin kamar, bahagia, belajar, beribadah, berzikir, ngelakuin hal yang perlu dilakuin, dan berbagai hal lainnya yang menunjang kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayaknya memang sumber kebahagiaan itu ketika kita dekat sama Yang Maha Pencipta, ya nggak sih? Setuju nggak kalian? Tetapi untuk tahu cara balikin mood, kamu tentunya wajib banget kenal diri kamu sendiri ya. Selama perjalanan mengenali diri sendiri, teruslah belajar dan mempertajam kemampuanmu.
Nanti ketika pemahamanmu bertambah, pasti kamu akan menemukan pola untuk menyembuhkan diri sendiri kok. Kamu juga bisa menanggulangi bad mood dengan berbagai hal yang bermanfaat, seperti kayak ketika senggang membaca novel, dengerin podcast, nonton hal yang mengandung motivasi, edukasi, inspirasi. Mungkin kamu juga bisa mengisi bad mood dengan ngelakuin hobi yang sekiranya nanti bisa nge-refresh moodmu kembali. Kalau kalian punya request untuk ide-ide podcast selanjutnya, feel free DM aku di Instagram aku ya. Sekian podcast Balikin Mood, aku harap cukup memberikan inspirasi buat kalian. Mohon maaf atas segala hilaf, segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on next podcast.